Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel P Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah negara yang terkenal dengan pemimpin diktator dan nuklirnya ini. Apalagi kalau bukan Korea Utara. Korea Utara atau Democratic People's Republic of Korea adalah sebuah negara di Asia Timur, meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Negara beribu kota Pyongyang ini memiliki luas 120.540 km persegi dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 25.549.604 jiwa. Sebagian besar warga Korea Utara adalah ateis, di mana 64% penduduknya tidak memiliki agama. Dilansir dari Wikipedia, pada perkiraan tahun 1990 hingga tahun 2000, Korea Utara disebut sebagai negara paling tidak religius. Namun, ada beberapa yang menganut kepercayaan tradisi Korea, seperti Shamanisme dan Kondonisme. Sejumlah pemeluk agama Buddha dan Kristen menjadi minoritas di negara ini. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Sedangkan zona dimiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, bagi warga Korea Utara, tidak ada istilah Korea Utara dan Selatan. Yang ada hanyalah Korea. Dalam nama resminya pun, yaitu Democratic People's Republic of Korea, tidak ada istilah Korea Utara. Pemandu wisata, peta, dan material lainnya mengacu pada Korea Utara sebagai Korea saja. Dan turis pun diharapkan melakukan hal yang sama. Meski demikian, kita diperbolehkan untuk mengatakan bagian utara Korea. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa Korea terbagi menjadi utara dan selatan? Kita akan mengulasnya pada episode kali ini. Tapi sebelum itu, kami persilakan untuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Let's go! Kenapa Korea terbagi menjadi utara dan selatan? Sebelum Korea terbagi, selama ratusan tahun Korea adalah satu kesatuan yang dipimpin oleh dinasti kerajaan. Namun pada tahun 1910, Jepang mulai menjajah Korea yang pada saat itu Korea sedang di bawah kekuasaan dinasti Joseon. Kekuasaan tersebut pun berakhir dan Jepang menduduki wilayah Korea hingga tahun 1945. Namun, Jepang pada akhirnya mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada Sekutu. Hal ini pun semakin menumbuhkan semangat orang Korea untuk memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan. Pada tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya menduduki negara Korea sebagai wilayah perwalian yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Amerika menguasai wilayah Korea bagian selatan, sedangkan Uni Soviet adalah bagian utara. Kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet ini mulai mempengaruhi dua wilayah dari Korea tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan diangkatnya Kim Il-sung sebagai Kepala Republik Demokratik Rakyat Korea oleh Uni Soviet. Sedangkan di bagian selatan, Syngman Rhee didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin Republik Korea. Hingga setahun setelahnya, Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat menarik pasukannya dari semenanjung Korea. Namun di pertengahan 1950, Korea Utara beserta Uni Soviet menyerang Korea Selatan untuk menjadikan kedua wilayah ini satu di bawah ideologi komunisme. PBB yang mengetahui hal ini tidak tinggal diam. Amerika Serikat beserta pasukan 15 negara lainnya datang ke Korea Selatan sebagai bala bantuan. Hingga pada akhirnya pertempuran berakhir dengan gencatan senjata.
Peran tersebut membuat Korea terpisah dari zona demilitarisasi Korea yang secara teknis menyisakan perang dingin. Hingga saat ini, belum ada perjanjian damai yang ditandatangani yang membuat kedua negara ini berada dalam status masih berperang. Hal inilah yang membuat setiap laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer sebagai langkah antisipasi jika peperangan kembali meletus. Korea Utara memiliki penanggalan sendiri. Korea Utara memiliki penanggalan sendiri yang bernama kalender Joseon. Tahun Joseon dimulai pada tahun kelahiran Kim Il Sung yang merupakan kakek dari Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang terkenal karena gaya rambutnya yang unik. Kim Il Sung lahir pada tahun 1912 yang terhitung sebagai 1 Joseon. Hal itu berarti saat ini di Korea Utara adalah tahun 109 dan bukan 2021. Hukuman mati untuk penikmat K-pop, K-drama, dan budaya asing lainnya bagi warga Korea Utara. Korea Utara baru saja mengeluarkan undang-undang baru untuk menghilangkan segala bentuk pengaruh asing yang ada. Pemimpin dari negara tersebut, yaitu Kim Jong Un, tidak segan-segan untuk menghukum warganya yang mengonsumsi atau juga memakai pakaian, menonton film, dan menggunakan bahasa gaul dari bahasa asing. Tidak hanya dilarang untuk menonton K-pop atau menikmati tontonan dari Korea Selatan saja, semua yang berasal dari Amerika Serikat dan Jepang juga ikut dilarang. Siapapun yang kedapatan melanggar, Anda harus siap menerima hukuman dari yang paling ringan, yaitu dijebloskan ke kamp penjara selama 15 tahun hingga hukuman mati. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un ini jelas memiliki tujuan tersendiri, yaitu menghentikan seluruh informasi dari luar terutama yang menjelekkan negara Korea Utara. Tidak hanya informasi, namun juga budaya, supaya tidak ada celah sedikit pun untuk anak muda Korea Utara bisa mengonsumsinya. Menurut Kim Jong Un, K-pop, K-drama, dan lainnya bisa memunculkan imajinasi, mimpi, bahkan fantasi berbahaya. Seperti rakyat Korea yang akan memiliki mimpi menjadi seperti rakyat Korea Selatan, yang ditakutkan bisa memicu perlawanan. Aturan aneh gaya rambut di Korea Utara. Sebagai negara yang sangat tertutup, Korea Utara dikenal memiliki sejumlah aturan yang ketat dan terbilang cukup aneh. Aturan-aturan tersebut terkait dengan pembatasan pariwisata, akses internet yang tertutup, aturan gaya busana, hingga gaya rambut. Bahkan, pemerintah Korea Utara juga dikabarkan telah menyediakan pilihan gaya rambut bagi penduduknya. Artinya, selain pilihan gaya rambut tersebut, rakyatnya tidak diperbolehkan untuk memiliki gaya rambut lainnya. Wanita boleh memilih di antara 14 model rambut. Wanita yang sudah menikah hanya boleh memiliki potongan rambut pendek. Sedangkan untuk wanita yang belum menikah, boleh memiliki rambut panjang dengan bagian bawah yang sedikit bergelombang. Laki-laki muda tidak boleh memiliki rambut melebihi 5 cm. Sementara, laki-laki tua boleh memanjangkan rambut hingga 7 cm. Krisis pangan kini telah melanda Korea Utara. Harga pisang mencapai Rp600.000 per kilonya. Pada pertengahan tahun 2021 ini, Korea Utara dikabarkan tengah mengalami krisis pangan akut yang ditandai dengan melambungnya harga sejumlah barang-barang kebutuhan pokok. Negara yang dipimpin Kim Jong Un tersebut dilaporkan terancam kehabisan bahan pangan pokok dalam waktu 2 bulan mendatang. Dilansir dari berbagai sumber, Kim Jong Un mengatakan bahwa sektor pertanian gagal memenuhi target gandumnya karena topan tahun lalu yang juga menyebabkan banjir. Bahkan, dikabarkan harga 1 kg pisang mencapai $45 atau setara dengan Rp650.000. Satu bungkus teh hitam dijual seharga $70 atau setara dengan Rp1 juta dan hingga satu bungkus kopi seharga $100 atau setara dengan Rp1,4 juta. Hanya itu saja, bahkan barang kebutuhan sehari-hari lainnya seperti shampoo harganya juga melonjak seharga $200
atau setara dengan 2,8 juta untuk satu botolnya. Pengendalian yang ketat oleh pemerintah menjadikan perekonomian Korea Utara tercatat sebagai salah satu yang paling tidak bebas di dunia dan dilaporkan dengan sangat tidak efisien. Pengeluaran besar untuk menopang militer dan struktur keamanan menyisakan hanya sedikit dana untuk rakyat biasa. Sementara itu, Korea Utara telah menutup perbatasannya untuk menahan penyebaran COVID-19. Akibatnya, perdagangan dengan Cina mulai anjlok. Padahal, Korea Utara sangat bergantung pada Cina untuk makanan, pupuk, dan bahan bakar. Korea Utara selama bertahun-tahun juga berjuang menghadapi sanksi internasional atas senjata nuklir dan program rudal balistiknya. Sanksi tegas banyak negara membuat Korea Utara sulit melakukan kerjasama perdagangan, sehingga pasokan makanan untuk rakyatnya sendiri masih sulit didapatkan. Itu tadi merupakan beberapa info menarik tentang Korea Utara. Apakah kamu tertarik untuk melakukan traveling ke Korea Utara? Dan bagaimana pendapatmu tentang negara komunis ini? Jangan lupa untuk menuliskan komentar kamu di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Stay safe and see you!